Sekolah SMA Merpati berdiri di atas tanah yang sudah ada jauh sebelum gedung pertama dibangun. Di siang hari, tempat itu tampak biasa saja, ramai oleh tawa remaja, aroma kantin, dan suara bel yang nyaring. Tapi di malam hari, semuanya berubah. Suara langkah kaki di lorong yang sepi sering terdengar meski tak ada siapapun di sana. Guru-guru menolak bicara tentang gedung lama di ujung timur dan penjaga sekolah selalu menghindari melewati area itu setelah matahari terbenam. Namun, bagi 4 sahabat, Raka, Dira, Naya, dan Tio, rasa takut hanya bahan candaan. Mereka punya kanal YouTube sekolah yang berisi video iseng dan tantangan ekstrim. Dan malam itu, mereka memutuskan untuk membuat konten yang akan mereka sesali seumur hidup. Raka membawa kamera, Dira menyiapkan senter, Tio membawa minuman energi, dan Naya membawa rasa khawatir yang tak bisa ia jelaskan. Pukul 11:15, mereka menyelinap masuk melalui pagar belakang sekolah. Bulan separuh menggantung di langit, memberi cahaya pucat di atas genteng tua yang nyaris runtuh. Lorong gedung lama terasa lembab dan berdebu. Bau besi karat bercampur kayu lapuk menyengat hidung mereka. Cat dinding mengelupas. Dan di salah satu ruangan, mereka menemukan papan tulis dengan tulisan samar. Tulisan itu tampak seperti pesan yang seharusnya dihapus, tapi masih tertinggal, menunggu seseorang untuk membacanya kembali. Barang siapa membaca ini di tengah malam, maka pintu akan terbuka. Raka, yang terkenal paling nekat, membacanya lantang dengan tawa kecil. Detik berikutnya, udara berubah. Cahaya senter redup, lalu mati. Semua terdiam. Suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Pelan, teratur. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan mendekat. Saat cahaya senter kembali menyala, mereka melihat sesosok gadis berdiri di ujung koridor. Seragam putih abu-abu, rambut panjang menutupi wajah, dan senyum kecil. Aneh, tak wajar, tapi tetap tenang. Semua menjerit dan berlari keluar. Kamera jatuh ke lantai, merekam gambar miring, sepatu putih yang melangkah perlahan ke arah lensa, lalu layar hitam. Keesokan paginya, mereka semua berusaha bertingkah seolah tak ada apa-apa. Tapi tidak satu pun bisa melupakan sosok itu. Saat Raka memeriksa hasil rekaman, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Salah satu frame menampilkan wajah gadis asing di belakang mereka. Ia tersenyum samar, tapi matanya kosong. Dan di bawah frame itu, waktu perekaman menunjukkan pukul 12 tepat, waktu di mana kamera sempat mati. Naya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek cahaya. Tapi malam berikutnya, ia mendengar langkah kaki di depan rumahnya. Saat ia menatap dari jendela, ia melihat seragam sekolahnya sendiri tergantung di jemuran, tapi kini basah, meneteskan air hitam. Hari demi hari, keanehan semakin sering terjadi. Dira sering merasa ada yang memanggil namanya dari arah ruang kosong. Tio mendengar suara tawa perempuan di headphone Nia setiap kali ia menonton rekaman malam itu. Dan Naya mulai bermimpi buruk tentang seorang gadis yang terjebak di ruang bawah tanah sekolah, meminta tolong, tapi juga tersenyum dengan wajah penuh luka. Di perpustakaan, Naya menemukan sebuah koran lama. Tanggal terbitnya
tahun ke-1973. Beritanya berbunyi, siswi SMA Merpati bernama Sari hilang setelah kebakaran kecil di gedung timur. Pihak sekolah menutup kasus tanpa penjelasan. Nama itu muncul juga di mimpinya. Nama yang sama dengan suara yang berbisik di kepalanya setiap malam. Suatu sore, Naya duduk di taman sekolah. Tio menghampirinya. Mereka bicara lama tentang ketakutan, tentang kebodohan mereka, dan tentang rasa bersalah yang mulai menghantui. Dalam ketenangan sore itu, di antara daun yang berguguran, ada sesuatu yang lain, benih kecil dari perasaan yang tak pernah mereka sadari. Perasaan yang tumbuh di tengah ketakutan, namun kebahagiaan singkat itu tak bertahan lama. Malam berikutnya, mereka mendengar suara di gedung lama, suara langkah, lalu tangisan lirih, seolah memanggil mereka kembali. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Raka memutuskan mereka harus kembali, kali ini untuk mencari kebenaran. Dan di malam itulah mereka menemukan pintu besi di balik lemari tua, terkunci dengan rantai berkarat. Tapi saat Naya menyentuhnya, rantai itu terlepas sendiri. Udara dari dalam ruangan itu dingin dan lembab. Tangga menurun ke bawah tanah. Di sana mereka menemukan meja kecil, beberapa buku catatan, dan pita kaset yang sudah usang. Di salah satu buku ada nama Sari. Tulisan terakhirnya berbunyi, "Aku mendengar suara mereka di dinding." Mereka ingin memanggil sesuatu yang tak seharusnya datang. Saat Raka membaca kalimat itu karas-karas, ruangan tiba-tiba bergetar. Lampu senter padam, lalu menyala lagi. Dan di ujung ruangan, gadis dengan wajah terbakar separuh berdiri, menatap mereka. Mereka lari ke tangga, tapi suara tangisan mengikuti. Naya berbalik, dan sejenak ia melihat sesuatu yang aneh. Gadis itu tampak seperti dirinya sendiri. Sejak malam itu, Naya tak lagi sama. Ia mulai kehilangan warna di wajahnya, mulai sering berbicara sendiri. Tio mencoba menenangkannya, tapi setiap kali ia menyentuh tangan Naya, udara di sekitar mereka menjadi dingin. Suatu malam, Naya berkata pelan, "Dia tidak ingin menyakiti kita. Dia cuma ingin pulang." Tapi saat Tio bertanya siapa dia, Naya hanya tersenyum. Mereka memutuskan kembali ke bawah tanah untuk terakhir kalinya. Raka menyiapkan garam dan lilin. Dira membawa air suci dari gereja kecil di seberang sekolah. Mereka menyalakan lilin, tapi nyalanya terus bergetar meski tidak ada angin. Dinding bergetar, udara menjerit, suara-suara muncul dari berbagai arah. Tangisan, tawa, teriakan, bisik bayangan hitam merayap dari dinding, membentuk sosak-sosak kapur tanpa wajah. Satu di antaranya bergerak mendekat, dan suaranya bergema di seluruh ruangan. Kalian membukanya, sekarang tak bisa ditutup. Raka menarik Naya ke arah tangga, tapi langkahnya tertahan. Naya berdiri diam, menatap ke depan. Matanya kini hitam pekat. "Kalau aku pergi, dia akan tenang," katanya pelan. Tio berteriak memanggil namanya, tapi Naya tersenyum. Ia mendorong Tio keluar dari ruangan sebelum pintu besi tertutup sendiri dengan keras. Suara di dalam ruangan menghilang perlahan, hanya tersisa keheningan panjang. Beberapa hari kemudian, polisi menutup gedung lama untuk renovasi. Mereka bilang tak menemukan apapun di bawah tanah,
hanya ruangan kosong dengan bekas lilin terbakar. Raka menghapus semua rekaman dari kamera. Dira berhenti bicara tentang malam itu, dan Tio setiap sore masih datang ke taman sekolah. Duduk di bangku yang sama, menatap gedung tua itu dari kejauhan. Kadang, saat senja mulai turun, ia melihat sosok perempuan berdiri di jendela lantai 2. Seragam putih abu-abu, rambut panjang, tersenyum. Angin bertiup pelan, suara lonceng sekolah berdentang. Menandai pukul 6 sore, langit memerah, dan bayangan gedung lama perlahan menelan cahaya terakhir hari itu. Suara lembut berbisik di telinganya, "Terima kasih, sekarang aku tenang." Saat ia membuka mata, jendela di lantai 2 kosong, tapi di tempat Naya biasa duduk, ada pita rambut kecil berwarna biru, basah oleh embun sore. Beberapa minggu kemudian, SMA Merpati menggelar acara ulang tahun sekolah. Gedung lama telah direnovasi, dicat ulang, dan dijadikan ruang arsip. Orang-orang kembali tertawa, seolah tak pernah ada tragedi. Tapi di malam hari, petugas keamanan sering mendengar suara langkah kaki di koridor timur. Langkah 4 orang dan tawa kecil seorang gadis. Di antara mereka, narasi penutup. Ada hal-hal yang seharusnya tetap terkunci. Terkadang, keisengan kecil bisa membuka sesuatu yang tak pernah bisa ditutup kembali. Dan ketika gerbang itu sudah terbuka, tidak semua yang menyeberang ke dunia. Kita bisa menemukan jalan pulang.